Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kekasih, terima kasih ya Terima Feb kasih dan ya Mita Feb dan Mita yang sudah memimpin kita di dalam penyembahan pada pagi hari ini. Saudara yang kekasih, kita bersyukur Saudara kita sampai kepada Amsal 19 ayat 22 Saudara ya. Dikatakan begini, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Kita mau lihat dulu dan kita mau pelajari kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku, supaya kita boleh hidup di dalamnya, ya. Katakan di sana bahwa sifat yang diinginkan pada seseorang itu adalah kesetiaannya. Dan katanya lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Itu artinya bahwa ini eh, diperhadapkan secara langsung bahwa sifat yang diinginkan pada saya adalah kesetiaan saya. Lebih baik orang yang miskin daripada seorang pembohong. Artinya orang miskin yang setia daripada seorang pembohong meskipun dia adalah orang yang kaya. Nah, jadi apa arti daripada kesetiaan? Saudara, kesetiaan itu sama dengan kasih yang kokoh, ya. Cinta yang teguh, saudara. Jadi kesetiaan itu mengandung kasih yang kokoh atau cinta yang benar-benar teguh, saudara. Jadi kesetiaan adalah karakter yang dapat diandalkan. Karena kesetiaan adalah kasih yang sanggup bertahan dalam segala kesulitan, bahaya, godaan, dan perbedaan-perbedaan. Nah, juga saudara yang kekasih bahwa kesetiaan itu adalah kasih yang sanggup bertahan bahkan di dalam godaan-godaan ya. Jadi artinya bahwa ujian daripada kesetiaan itu bukan cuma kesulitan, kesukaran saudaraku ya, tetapi juga adalah kelimpahan. Banyak orang saudaraku, mereka justru di dalam kelimpahan, kesuksesan, mereka tidak tahan kepada godaan, ya, menjadi berbalik, ya, tidak setia. Tapi, saudaraku, kebanyakan, ya, pada umumnya, saudaraku, ya, orang-orang, saudaraku, berbalik dari menjadi tidak setia, saudaraku, ketika apa, saudaraku? Ketika ada kesulitan, ada tekanan, ada bahaya, saudaraku, ya. Jadi artinya begini, bahwa umumnya kesetiaan kita itu punya syarat, saudaraku. Ada bersyarat. Jadi contohnya seorang istri, dia bisa tidak lagi mengasihi suaminya ketika suaminya melakukan perselingkuhan. Jadi dia berubah, tidak setia lagi melakukan apa yang pekerjaan yang baik yang dia lakukan, saudaraku, dengan setia ketika suaminya berselingkuh atau tidak melakukan seperti apa yang diharapkan. Orang tua nggak lagi setia mengasihi gitu saudaraku ya, membimbing atau mengajar atau menuntun anak-anaknya. Karena apa? Anak-anaknya nggak patuh lagi gitu saudara. Atau saudara yang kekasih, ada juga anak-anak yang nggak lagi menghormati orang tuanya, saudaraku. Karena apa? Karena orang tuanya mulai menunjukkan tidak bertanggung jawab ya, atau mungkin mereka melihat bahwa tidak seperti apa yang mereka harapkan, marah-marah ya saudara, terus meninggalkan mereka dan lain sebagainya. Nah, bahkan nggak sedikit ya saudaraku, anak-anak Tuhan, saudaraku, kita melihat bahwa sudah terlibat ya bertahun-tahun dalam pelayanan. Saudara satu kali berubah menjadi tidak setia ketika mereka diperhadapkan dengan apa? Dengan sebuah kenyataan bahwa kehidupan keluarganya, bisnisnya, doa-doanya itu tidak dijawab oleh Tuhan.
Banyak sekali pelayan-pelayan Tuhan akhirnya bermasalah di area kesetiaan. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka tidak lagi melakukan pelayanan atau pekerjaan yang sesungguhnya harusnya mereka lakukan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Jadi, saudara, di sini kita melihat bahwa ujian sebuah kesetiaan pada umumnya itu adalah kesukaran, ya, kesulitan, tantangan. Tapi juga saudaraku, seperti yang saya katakan tadi bahwa ujian daripada kesetiaan itu bukan cuma kesukaran, tetapi pada masa-masa kelimpahan. Kita ingat bangsa Israel, saudaraku, ketika mereka diberkati, diberi kelimpahan oleh Tuhan, saudara, kemudahan, saudaraku. Mereka berulang kali jatuh ke dalam dosa. Mereka bahkan mulai dari rajanya sampai kepada seluruh rakyatnya, mereka menyembah kepada Allah yang lain. Padahal Tuhan sudah menunjukkan mujizat-mujizat yang besar. Tuhan sudah memperlihatkan dirinya, mendemonstrasikan kuasanya di luar akal budi manusia. Tetapi ketika mereka diberi kesempatan untuk menikmati kebaikan Tuhan, karena itu memang janji Tuhan. Nah, lalu kemudian mereka berubah, saudaraku, dari setia kepada Tuhan menjadi bangsa yang menyembah Allah lain, ya, berpaling kepada Allah yang lain. Jadi, saudara yang kekasih, ujian dikatakan tadi sebuah kesetiaan adalah kesukaran tapi juga dalam kelimpahan. Nah, orang bisa saja setia kepada Kristus dan pelayanan atau pasangannya pada masa-masa sulit tapi nggak bisa tahan, ya, ketika di masa-masa kelimpahan. Ada banyak godaan kenyamanan, kenikmatan dunia yang menjadikan saudaraku kita berubah menjadi tidak setia. Jadi saudara yang kekasih, kita perlu waspadai ini. Saudara, akan ada memang waktunya ketika saudara hidup dalam kesetiaan firman Tuhan. Maka ada jalan bagi kita tuh, saudaraku, untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Untuk melihat betapa kebaikan Tuhan itu, saudaraku, menyertai kehidupan kita. Nah, saudara, tapi kita harus senantiasa melihat ke dalam kita. Bukan cuma pada waktu kita mengalami kesulitan, tapi justru saudaraku, ketika kita di masa-masa kelimpahan, godaan kenyamanan dan kenikmatan dunia, saudaraku, itu menjadi tantangan yang lebih besar lagi di zaman akhir ini. Nah, tapi ingat saudaraku bahwa Allah kita adalah Tuhan yang kesetiaannya itu teruji. Ya, bahkan ketika kita tidak setia kepada janji kita sendiri, Tuhan itu setia kepada janjinya. 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan begini. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, jadi identitas Allah selain kasih adalah kesetiaan. Dikatakan bahwa jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Itu artinya bahwa identitas Allah adalah siapa dia adalah kesetiaan itu sendiri. Jadi Allah nggak bisa menyangkal dirinya. Dia tidak bisa menyangkal kesetiaannya, saudara. Meskipun kita tidak setia. Nah, saudara, ini yang kadang-kadang ketika kita tidak dewasa, kita bisa marah dengan diri kita sendiri. Kenapa aku terus berbuat baik? Kenapa, saudaraku? Aku terus melakukan hal yang baik, padahal orang itu tidak melakukan hal yang baik. Tapi itulah kesetiaan, saudaraku. Ya, saudara yang kekasih, dikatakan bahwa Allah nggak bisa menyangkal dirinya karena Dia tetap setia, walaupun saudaraku kita tidak setia. Nah, dari ayat firman Tuhan di atas, kita dapat mendefinisikan bahwa kesetiaan itu bukanlah reaksi kita terhadap sesuatu hal, tetapi kesetiaan adalah sebuah komitmen atau keteguhan atas tanggung jawab yang sifatnya menetap, saudara. Nah, ayat firman Tuhan ini menjelaskan bahwa kesetiaan itu tidak bergantung kepada reaksi seseorang.
kepada situasi. Tetapi kesetiaan itu adalah sebuah komitmen, saudaraku, yaitu keteguhan, saudaraku, kokoh, saudaraku. Itu sebabnya dikatakan tadi bahwa kesetiaan itu adalah kasih yang kokoh, cinta yang teguh, saudaraku. Dia nggak bisa digoyahkan oleh ketidaksetiaan orang lain. Dia tidak bisa, saudaraku, berubah tidak setia oleh karena keadaan berubah. Jadi kesetiaan kita tidak bergantung pada sebuah situasi atau tidak bergantung pada kredibilitas manusia, ya, tetapi kepada komitmen kita, tanggung jawab kita. Nah, saudara, jadi artinya sekalipun situasi, tantangan, sesulit apapun, atau orang-orang yang ada di sekitar kita, saudaraku, yang harus bertanggung jawab menunjukkan kesetiaannya, itu kredibilitas mereka buruk. Tapi itu tidak dapat mempengaruhi kesetiaan yang sejati. Nah, saudara, itulah yang dimaksud dengan kesetiaan Tuhan. Bahwa dia tidak bisa berubah menjadi tidak setia oleh karena ketidaksetiaan kita. Bayangkan, saudaraku, kalau kesetiaan Tuhan itu bergantung kepada respon-respon kita terhadap firman Tuhan. Jadi ketika kita menjauhi firman Tuhan, lalu Tuhan tidak setia, wow, mungkin sebagian besar dari kita itu sudah lama binasa, saudara. Ya, tapi justru karena kesetiaan Allah, kita boleh ada sampai hari ini. Keluaran 15 ayat 13 dikatakan begini. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Dikatakan dengan kasih setia Allah, dia menuntun kita yang telah ditebus. Dan dengan kekuatannya, dia membimbing kita terus ke tempat kediamannya yang kudus, saudaraku. Saudara, untuk masuk, saudaraku, di dalam membimbing di dalam ke tempat kediaman yang kudus pada bangsa Israel, saudaraku, wow, itu membutuhkan kesabaran yang ekstra, saudaraku. Nah, Allah yang penuh dengan kasih dan kesabaran pun marah kepada bangsa Israel. Saudara yang kekasih, tetapi kesetiaan Allah itu adalah teruji, ya. Tuhan adalah Allah yang dikenal dengan kesetiaannya yang besar, cintanya yang teguh kepada umatnya. Nah, sekarang saudaraku, apa dasar yang benar dari kesetiaan kita? Sehingga kita bisa sesuai dengan definisi kesetiaan tadi, memiliki kasih yang kokoh, kesetiaan yang teguh, saudaraku. Apa dasar daripada kesetiaan kita? Yang pertama itu, saudaraku, letakkanlah janji firman Tuhan sebagai landasan fondasi daripada kesetiaan kita. Jadi, hal yang pertama adalah bahwa janji firman Tuhan ini harus menjadi dasar atau landasan dari kesetiaan kita. Jangan letakkan dasar kesetiaan kita itu pada situasi dan manusia. Karena kita akan menjadi rawan kecewa, saudaraku. Ketika kita menjadi kecewa, maka kita juga akan mudah menjadi tidak setia. Hanya dengan memegang janji Tuhan, kesetiaan kita akan menjadi teguh. Jadi saudara yang kekasih, jangan pernah letakkan kesetiaan kita pada situasi dan keadaan, saudaraku. Ya, banyak sekali kesetiaan kita itu bergantung kepada kesetiaan orang lain. Kesetiaan kita bergantung kepada situasi. Kalau segala sesuatu itu menjadi kecewa, saudaraku, kita bisa menjadi rawan, saudaraku, untuk menjadi tidak setia. Kenapa, saudaraku? Karena kesetiaan kita dasarnya itu salah, ya. Bukan janji firman Tuhan. Tetapi saudaraku, situasi manusia atau katakanlah orang yang lebih rohani. Saudara, ketika mereka berubah tidak setia kepada Tuhan, begitu banyaknya orang-orang menjadi goncang. Saudara, ketika harapan-harapan kepada orang yang kita kagumi, kita hormati, saudaraku,
itu berubah, saudaraku, ketika landasan atau fondasi kesetiaan kita belum betul, saudaraku, itu akan tergoyahkan. Kita akan menjadi kecewa. Nah, ingat, kekecewaan kita ini akan membuka pintu bagi seseorang untuk apa? Berubah menjadi tidak setia. Dia aja lakukan begini. Mereka saja sudah seperti ini. Lalu kemudian mulai berpikir untuk mencari jalan yang lain. Bertentangan dengan kesetiaan. Ulangan 7 ayat 9 dikatakan begini. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Sekali lagi. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang kepada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Saudara, jadi yang kita pegang, saudaraku, dasar daripada fondasi kesetiaan kita adalah janji-janji Allah. Kita memandang kepada janji-janji firman Tuhan. Nah, untuk menjadi percaya pada kesetiaan Tuhan, saudaraku, kita butuh bergaul dengan Tuhan. Ketika kita akrab dengan Tuhan, Roh-Nya akan menyingkapkan dan meneguhkan seperti apa kesetiaan Allah itu. Tidak cukup hanya mendengar kesaksian dari orang lain tentang kesetiaan Tuhan. Nggak cukup hanya mendengar, saudaraku, kesaksian-kesaksian hebat daripada orang-orang yang mengalami kasih kesetiaan Tuhan. Tapi kita perlu bergaul intim dengan Tuhan dan punya pengalaman sendiri berjalan bersama Tuhan. Nah, di musim kesukaran dan di musim kelimpahan, kesetiaan kita akan teruji, saudaraku. Namun orang yang bergaul dengan Tuhan, dia akan dapat melihat bahwa seorang sahabat sejati, yaitu Yesus, akan mendemonstrasikan kesetiaannya pada masa-masa kesukaran kita. Saudara yang kekasih, Amsal 17 ayat 17 dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Itulah Kristus. Saudara, Yesus dikatakan sebagai sahabat ya yang setia. Jadi seorang sahabat yang setia itu menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara justru ketika kita di dalam kesukaran. Saudaraku, kita berkorban ya. Jadi artinya di sini bahwa kesetiaan itu mengandung resiko. Saudara, kita harus tahu bahwa kesetiaan itu ada resiko di dalamnya. Kenapa, saudaraku? Karena kalau kita menjadi seorang sahabat yang setia, seorang sahabat kita di dalam kesukaran, ada harga yang harus kita bayar, saudaraku. Ya, jadi contohnya ketika saudara melihat saudaramu, ya saudara sedang dalam keadaan mungkin ditinggal oleh orang yang dia kasih, saudara mungkin harus menyisihkan waktumu 1 minggu berapa kali untuk dampingi dia, temani dia. Itu ada harga yang harus dibayar. Ya, dikatakan bahwa seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu, menjadi saudara di dalam kesukaran. Yang kedua, fondasi kedua daripada kesetiaan kita adalah keteladanan Kristus. Yang pertama tadi adalah janji firman Tuhan. Yang kedua, fondasi kesetiaan kita adalah keteladanan Kristus. Ibrani 12 ayat 2 sampai 3 dikatakan begini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nah,
Keteladanan Kristus dalam hal kesetiaan akan menjadi dasar bagi kita di dalam kesetiaan kita. Dikatakan dalam firman Tuhan di atas bahwa ia tekun memikul salib dan mengabaikan semua kehinaan. Jadi, definisi kesetiaan yang kedua yang berikutnya adalah kesetiaan adalah ketekunan. Ketekunan adalah kesetiaan. Jadi sebuah ketekunan membutuhkan fokus. Saudara, kalau dikatakan saya tekun, setia, saudaraku, saya harus memiliki fokus. Apa fokus kita? Fokus yang kita lakukan adalah salib. Yaitu mata yang tertuju terus-menerus kepada Kristus. Saudara, inilah hal yang kedua, saudaraku, yang perlu kita ketahui bahwa dasar daripada kesetiaan kita, fondasi daripada kesetiaan kita adalah keteladanan Kristus. Dua hal ini adalah hal yang terbesar untuk kita terus menjalani tahun ini dengan setia kepada janji firman Tuhan. Saudara yang kekasih, kami baru saja melakukan beberapa kelompok pemuritan. Kami meminta supaya seluruh murid-murid juga, saudaraku, untuk membuat apa yang mereka akan lakukan pada resolusi pada tahun 2024. Saudara, itu bukan cuma, saudara yang kekasih, target-target ya, pencapaian-pencapaian, tetapi kita melihat ke dalam kepada diri kita, kepada hubungan kita suami istri. Saudara yang kekasih, dan kita melakukannya setia, tekun terus. Kuncinya adalah ketekunan. Kita berjuang, saudaraku, dengan ketekunan, bukan dengan kekuatan dan kepintaran. Saudaraku, mari kita belajar. Ketekunan dan kesetiaan itu adalah satu paket, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami belajar satu kebenaran firman-Mu tentang kesetiaan. Kami mau Tuhan Yesus, Tuhan melihat ke dalam diri kami, fondasi dalam kesetiaan kami Tuhan. Supaya fondasi kesetiaan kami kokoh, kami memegang janji firman Tuhan. Kami fokus kepada keteladanan Kristus. Bapa, biar kesetiaan kami tidak bergantung kepada situasi, tidak bergantung kepada respon manusia, tidak bergantung kepada keadaan-keadaan atau kredibilitas orang-orang di sekitar kami. Kami mau Tuhan Yesus, supaya pada tahun ini kami terus setia Tuhan, melakukan sebagaimana yang Allah mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Yesus. Amin.